gitu ya. Kita melihat kombinasi yang chemistry yang bagus banget gitu antara pemain kita yang lokal yang tumbuh di Liga Indonesia dan pemain dispora gitu ya. Memang di hasil binaan di akademi di sana gitu. Jadi ternyata bisa kok gitu. Ternyata nggak ada isu kok. Ada desakan juga terkait Patrick Kluivert kalau dia nggak bisa lolos Piala Dunia, dia harus dipecat. Itu memang politis atau memang fairnya seperti itu menurut Samara? Kalau menurut aku sih gini ya, Piala Dunia itu memang harapan kita semua, gitu. Tapi memberikan beban bahwa Patrick Kluivert harus lolos Piala Dunia kalau nggak dia jelek itu juga nggak fair. Karena kenapa? Negara-negara yang kita hadapin juga bukan negara-negara yang muda gitu. Dan kita juga harus fair. Ya Indonesia ini tim kita juga baru terbentuk gitu. Kan kita ada beberapa taman pemain kayak ada Ole itu baru loh. Baru. Kalau misalnya di klub gitu ya, biasanya orang kayak Ole itu butuh waktu untuk adaptasi. Pemain sejago Kylian Mbappe aja di Madrid, dia butuh ada waktu adaptasi sampai akhirnya dia bisa cetak gol secara konsisten tuh baru di paruh kedua liga gitu ketika itu. Jadi ini tim yang baru diracik dan mereka juga kalau klub masih training hampir setiap hari. Ini mereka hanya ketemu sekali-sekali dari berbagai macam negara, dari Eropa, dari Amerika gitu ya. Terus kemudian harus gimana cara mengimplementasikan sistem itu, memang itu semua butuh waktu. Jadi nggak fair kalau misalnya Patrick itu dianggap jelek hanya karena pokoknya Piala Dunia atau nggak lolos Piala Dunia. Tapi ya lagi kembali sih kalau aku ngelihat waktu kayak laga versus Cina, hal-hal kecil seperti dia mampu mengkombinasikan berbagai pemain kita itu harus kita apresiasi. Bahwa semua pemain hari ini sadar bahwa kalau kita perform nih di klub kita, baik kita main di Eropa, di Amerika ataupun di Bandung, di Banten, kita punya kesempatan untuk main gitu. Tapi kalau sebagai fungsi kontrol, tuntutan untuk mundur, kemudian juga kritikan itu sih hal yang wajar. Iyalah, kalau misalnya kritik sih wajar aja. Cuma aku sih ngelihatnya ini nggak tahu ya, bisa aku ada message tersendiri ya. Hujatan ke Patrick itu udah terlalu berlebihan gitu. Apapun yang terjadi gitu. Bahkan ketika pun kita menang lawan Cina, kesannya itu bukan sesuatu yang harus diapresiasi. Padahal pada saat kita main lawan Cina di Cina pun itu bukan sesuatu yang mudah gitu loh. Gitu. Cina tuh bukan tim yang gampang untuk dikalahkan. Kemarin mereka waktu itu main itu, mereka sampai kirim perwakilan pemerintah mereka karena saking pentingnya pertandingan lawan kita gitu. Jadi mereka bukan tim yang ecah-ecah yang gitu. Dari ranking FIFA juga udah terlihat. Iya. Mereka serius. Dibilangnya kan Cina lawan yang paling masuk akal untuk kita kalahkan. Padahal kalau kita lihat secara kualitas yang dimiliki Cina, prestasinya Cina, jarak ranking FIFA-nya kita udah jauh sama Cina saat kadang itu. Gini juga sih, Bib. Orang ngelihat tuh, karena kan sebelum lawan kita tandang ke China ya. Kan mereka 3 kali kalah sebelum pertandingan itu. Jadi ekspektasinya itu tinggi saat itu. Iya, padahal lupa. 2002 dia udah main di Piala Dunia sama Coach Boram itu. Jadi ya itu dia tadi. Itu satu kondisi yang memang ya kita sih semua belajar ya dengan kondisi ini. Publik juga kita harus bisa lihat dari sisi yang positif. Bagaimanapun juga kan supporter itu walaupun dia mengkritik keras, tapi dia nggak pernah mengosongkan tribun. Dia selalu memberikan support. Jadi kalaupun ada kritikan untuk ancaman Patrick itu dihentikan kontraknya, itu juga sebenarnya kan ya wake up call lah. Mungkin juga over berlebihan itu juga memang tidak baik. Tapi kalau sejauh ini memberikan fungsi tekanan untuk bisa mewujudkan mimpi itu kan sebenarnya ini mimpi bersama nih yang digendong. Kalau menurut aku kalau misalnya mempressure untuk supaya ya kita positif, bisa perform lebih bagus nggak ada masalah. Dan juga menurut aku kita juga harus bedain juga sih, kan emang ada supporter yang emang udah benci sama Patrick, nggak tahu apapun lo kan Patrick dinyinyirin mulu. Tapi aku juga nggak mau kita generalisasi semua supporter Indonesia. Karena waktu kemarin menang lawan Cina, aku lihat kok Ultras tuh apresiasi Patrick gitu, kayak coach thank you gitu. Jadi memang supporter kita itu ya mereka keras, tapi mereka juga sebenarnya sayang sama timnas dan aku yakin mereka juga sayang sama tim kepelatihan Indonesia kok. Iya, karena itu satu hal yang juga Patrick sendiri bilang kan, tidak pernah melihat fanatismenya yang luar biasa gitu. Nah itu kan mesti energi itu kan harus diarahin gitu kan, bahwa ini energi positif. Terus juga mungkin karena Patrick juga kan baru belajar nih, culture yang ada di Indonesia. Culture itu mulai dari cara berbahasanya, culture sepak bolanya gitu kan, bahwa memang pendukung Indonesia itu bukan hanya die hard, tapi juga berani kemana aja. Labib aja sampai Osaka. Ini bahkan bercandaan aku ya.
Jadi Patrick itu kan orang Eropa ya. Iya. Orang Eropa itu suka dengan sarkasme. Jadi kalau misalnya ada keputusan yang tidak menyenangkan, ada hal yang nggak menyenangkan, dia suka merespon itu dengan ketawa sarkas. Cuma kan orang Indonesia begitu ngeliat itu ketawa-ketawa aja nih Patrick, padahal kita semua lagi tegang. Sorotannya waktu itu, dari sorot kamera waktu itu cuma ketawa-tawa doang. Betul gitu. Padahal aku karena nggak tahu ya kan, aku suka nontonin Zidane tuh juga suka ketawa-ketawa kalau misalnya ada keputusan yang tidak menguntungkan Madrid, tapi ketawanya dia tuh bukan kayak wah bodo amat atau seneng gitu, tapi ketawanya dia tuh karena dia sebel, jadi dia menertawakan keadaan itu gitu loh. Ya, tapi apa kan, itu ini respon positifnya dari dia daripada saya berlebihan responnya marah-marah saya. Iya kan, karena kan gitu kan pelatih gaya Eropa kan harus agak tenang gitu, menjaga coolnya jangan sampai kehilangan coolnya gitu loh. Tapi ya itu tadi yang dibilang Mas Benhart bahwa ya perlu ada adaptasi sama culture gitu. Masyarakat kita kan juga perlu memahami culture itu, tapi ya wajar lah, namanya juga beda kultur. Tapi kan memang dengan cara belajar kultur, terus saya juga lihat beberapa kali Coach Patrick dan juga coaching staffnya datang ke stadion-stadion di Liga Indonesia ya, di Liga 1. Kebanyakan sih Liga 1 musim lalu, dan memang akhirnya hasilnya kelihatan dia mau memanggil pemain-pemain yang main di Liga domestik dan memainkannya. Dan tepat guna pemain-pemain tersebut. Poin lah. Itu kemarin waktu Coach Patrick datang ke sini juga, itu kan dia nonton juga kan AFF U23. Ya aku nggak tahu ya dia ngapain, tapi dia nyatet-nyatetin ya. Kita nggak tahu kan, berarti kan dia punya keseriusan juga nih ngelihat pemain-pemain kita di luar pemain yang dia udah punya gitu. Karena Casamara ini selalu kayaknya nempel banget sama Pak Erik. Ada janji-janji Pak Erik ini sebelum saat mencalonkan ketua PSSI, kita minta penilaian dari Casamara. Berapa? Oke. Penilaiannya dari per poin janji-janji sepak bola Indonesia bersih dan berprestasi, iyalah. Berapa nilainya? Ya 9 per 10. Iya, ya maksudnya oke lah, ini agak terlalu bias lah, 9 bias banget lah ya. Oke lah, biar lebih objektif 8. Duanya itu apa yang harus diperbaiki lagi? Lo butuh waktu duanya. Kenapa? Karena ya U17 kita berhasil lolos Piala Dunia, tapi ya mungkin bisa lebih baik kemarin. Gitu kan, lawan Korea Utara tiba-tiba kayaknya kaget ya wajar, nggak masalah. Tapi kita bisa sampai lolos Piala Dunia aja udah hebat gitu. Betul. Terus kemudian juga U20 mungkin kemarin bisa lebih baik, tapi lolos juga Piala Asia gitu kan. Nah, ya mungkin kita harusnya bisa lolos Olimpiade gitu, tapi belum bisa gitu. Nah, ya beberapa hal-hal itu ya butuh waktu sih. Tapi apakah sekarang udah lebih bersih dan lebih berprestasi? Ya jelas lah, kita lolos Piala Asia, lolos Piala Dunia untuk U17, U20 lolos Piala Asia, timnas senior kita sudah di ronde 4. Ini baru bicara timnas di level sepak bola ya. Belum lagi kalau kita bicara ke cabang-cabangnya. Kita juara Women's Championship AFF, ya kan? Kemudian juga kita juara AFF Futsal kemarin gitu. Jadi dari segi prestasi sih banyak gitu. Tapi kalau kita bicara satu persatu kayak gitu, yang paling penting kan kenapa itu bisa terjadi ya karena bukan karena aku dekat sama Pak Erik ya. Ya Pak Erik nggak punya kepentingan selain memang 100% ini mau diskorin satu-satu apa? Oh satu-satu. Jadi itu satu ya. Nomor dua. Ya iya, ini menurut aku sudah makin baik lah. Mungkin 7. Ya kan? Kenapa? Karena kepemimpinan wasit udah ada, komite wasit sekarang sudah ada Ogawa gitu kan. Mister Pratap itu yang dimana dia bisa melihat bagaimana performa wasit kita, VAR yang diimplementasikan. Paling tambahannya ini aja Kak, mungkin Liga 1 atau Liga 2 beberapa laga big match pakai wasit asing lagi tuh cukup ini ya, impact ya, bagus impact. Itu kemarin kita juga coba di Piala Presiden sih. Dan bagus sih. Nih, kesejahteraan wasit sekarang udah di yayasan bakti, di mana ada asuransi gitu buat para pemain, buat para wasit. Jadi ya ini sebenarnya yang kurangnya dari sini adalah ya karena memang proses untuk ya memperbaiki wasit itu nggak bisa semuanya selesai dengan cepat. Mungkin harus rata kali ya. Jadi nggak cuma Liga 1 tapi juga kesejahteraan wasit-wasit di bawahnya gitu kan. Kadang kan Liga Nusantara masih ada tuh. Ya kan olahraga non sepak bola yang terjadi di tengah lapangan gitu kan. Olahraga tambahan. Lanjut. Perbaiki mentor supporter menurut aku bagus lah. Ini aku bias ya, tapi aku akan jelasin kenapa gitu. Anggap aku kasih 88 dari 888 nih dulu. Nggak jadi 78 karena aku baru ingat bahwa kita pun juga udah buat yayasan bakti untuk kesejahteraan wasit gitu. By the way, cerita sedikit ya. Dulu Pak Erik pertama kali kepilih dari ketum PSSI, hal pertama yang dia lakukan adalah dia mau cari wasit Liga 2 loh. Namanya Pak Rohani. Dia samperin ke rumahnya. Gimana dia itu susah
dan sebagai wasit itu hidupnya nggak sejahtera. Itu yang akhirnya mendorong dia buat yayasan bakti untuk kesejahteraan wasit. Yang ketiga, perbedaan antar supporter. Aku pikir hubungan sama supporter bagus. Kalau misalnya ada yang kritik-kritik keras, nyebelin semua segala macam, justru itu menunjukkan bahwa hubungan Pak Erik sama supporter bagus. Karena di era beliau tetap aja semua orang bisa hantam-hantaman. Skornya berapa skornya? 8, aku kasih 8. Oh 8. Okay. Berarti duanya mungkin suatu saat ada away kali ya, boleh away lah. Ya karena memang itu masih menjadi catatan. Tapi nggak bisa 100% disalahkan. Kenapa? Karena kan kita juga mau ya, karena masih dipantau sama FIFA benar. Kan. Satu kesalahan aja. Walaupun harapan dari supporter bisa saling mengunjungi bahasanya. Jangan sampai juga ada kejadian-kejadian yang nggak enak gitu. Betul. Karena ya gesekan-gesekan antar supporter masih terjadi, kita fair dong. Benar kan? Benar kan? Ya kan? Ya udah. Nah, terus aku lihat sekarang setiap kali tim nasional main, La Grande selalu memenuhi. Terus kemudian Ultras penuh. Sekarang ada Red and White Nusantara. Jadi komunitas-komunitas supporter tuh makin hidup gitu. Gitu. Terus perbaiki Liga 1, Liga 2, Liga 3 ini gimana nih? Apa definisinya? Menurut aku iyalah Liga 1 sekarang udah, Liga 2 bakal ada VAR gitu ya. Ya kemudian ada aspirasi yang didengar. Liga 3 juga akan dibuatin model kompetisi. Semakin profesional Liga 3 dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, ini berapa dulu? Berapa persen? Ya 7 lah karena kan karena kompetisinya, format kompetisi yang Liga 3 dan mungkin nanti kompetisi amatir kan belum. Walaupun udah ini kan, walaupun Pak Erik udah kasih kode-kode gitu. Ya kita lihat aja nanti. Tapi aku yakin ini pun akan jadi sesuatu yang menjadi fokus beliau. Mungkin ini juga kali, 3-nya tadi dari Samara, mungkin jadwalnya lebih fix ya kan. Kemudian ada faktor-faktor yang soal izin, kadang klub kan agak susah jadi musafir segala macam. Sampai yang ketiga tuh mungkin formatnya, karena belum ditentukan kan format buat Liga 3 musim 2025-2026. Iya, memang itu yang masih jadi PR lah. Tapi ya dengan tadi kita bicara soal GM dari Jepang, kemudian ada VAR, kemudian format kompetisi bahkan mau dipikirkan sampai level nanti kompetisi amatir gitu ya. Itu udah upaya memperbaiki yang oke lah. Pembinaan yang berjenjang udah ada EPA, ya kan. Terus tim nasional dipikirkan dari seluruh kelompok umur gitu. Jadi menurut aku, dan jangan lupa ada bantuan kontribusi PSSI ke Asprof untuk mendorong pembinaan di daerah gitu. Jadi ada kompetisi tambahan lagi ya. Kekurangannya apa di sini? Anggap kita kasih ya 7 atau 8 lah. 8 boleh Kak? 8 boleh. Kenapa kekurangannya 2-nya di sini? Ya karena memang pembinaan ini belum bisa 100% ya karena butuh waktu. Nggak mungkin ini selesai dengan cepat. Gitu. Nggak bisa selesai dengan cepat, dan format kompetisinya nanti akan kalau udah jelas akan lebih jelas nih. Nanti kan ada format kompetisi yang jelas nih untuk yang amatir. Ini akan membantu pembinaan yang berjenjang juga lebih bagus. Fasilitas latihan untuk timnas Indonesia, iyalah kita sekarang punya training center di IKN. Iya. Ya, itu kapan sih Kak dipakainya Kak? Udah beres, ini kan hanya tunggu kita harus nengok nih, kita harus lihat nih. Kayaknya kita harus berangkat deh Kak. Bagus banget loh. Iya, kayak kita harus berangkat untuk melihat langsung. Melihat langsung para pemain timnas latihan langsung di sana. Iya, itu mau dipakai juga untuk kelompok umur. Itu emang dari FIFA Forward, jadi emang sesuai standar FIFA. Ini nunggu FIFA aja kita. Iya, kalau saya lihat fasilitas infrastrukturnya yang waktu itu pernah di-share sama Pak Erik yang beberapa kali pertemuan, itu bagus banget. Makanya dari kualitas lapangannya, dormnya, gymnya, dan banyaknya lapangan saat itu juga berapa ya? 8 ya kalau tidak. Bagus. Makanya saya nggak sabar banget untuk melihat timnas. Mungkin PR-nya adalah trip kesananya kali ya. Kesananya, jarak mungkin Kak. Iya, karena kan butuh akses juga dari pemain-pemain yang ya pasti akan effort lagi gitu ya. Meskipun TC di situ tuh bagusnya adalah jadi konsentrasi untuk latihan. Jauh dari mana-mana itu. Iya. Terakhir? Dan terakhir mau promosi, ya jelas lah Pak Erik itu pertama kali beliau kepilih jadi ketua umum PSSI, hal pertama yang dilakukan adalah membuat roadmap. Gitu ya kan. Jadi jelas nih apa sih yang mau dilakukan PSSI, dan roadmap itu beliau presentasikan ke Presiden FIFA gitu. Nah, roadmap itu sekarang ya masih satu persatu. Kenapa? Karena ya sekarang ada tim nasional, ada pembinaan dan lain sebagainya. Tapi tim nasional hari ini memang punya momentum yang sangat besar yang belum tentu terjadi lagi. Itu kenapa ada fokus yang sangat besar ke situ. Dan nggak salah emang federasi biasanya fokus ke tim nasional sih. Masih benar gitu. Jadi berapa tadi? Itu kalau aku kasih itu 9. 9. Satunya karena memang belum terlaksana. Kenapa? Karena on proses Kak. Programnya kalau dulu punya program jelas, memang punya program jelas dari awal, beliau tahu apa yang mau dilakukan. Sebentar deh. Gue ada telepon dari Jens nih mengajak main padel. Thank you ya, Sam ya. Oh ya. Thank you. Padel banget nih. Anak sekarang banget tuh.